bumi ini akan diturunkan seorang penyelamat, ya ibaratnya orang yang suci yang akan turun kembali menyelamatkan anak turunnya. Saanolikakan jenengan misalkan ya jenengan nek mau kedatangan tamu agung ke rumah, apa yang jenengan lakukan? Ya bersih-bersih, siap-siap. Ya sama aja. Ya. Ketika bumi ini kedatangan kalau toh nanti itu mau pindah haluan yang dulunya kita sebagai negara kesatuan republik terus mengganti ke monarki, itu kan itu nanti perubahan yang sangat nanti mendasar sekali itu, Mas. Itu karena faktor alam nantinya. Faktor alam yang membuat semua keadaan berubah total dari sistem kepemerintahan. Nah, pasti yang menjadi sumber kepemerintahan itu ada di mana? Jakarta. Jadi wahyu ke Prabonya itu Kasunanan sama Mangkunegoro, wahyu kedatonya ada di kerajaan Jayakarta sebenarnya, maka ditempatkan di Jakarta atau Jayakarta. Itu Jayakarta itu turun dari Pajajaran juga. Makanya memang dua kerajaan antara Sunda dan Jawa ini punya pengaruh. Kerajaan Pajajaran dapat bagian sebagai kedatonya atau tempat kerajaannya itu, sedangkan Majapahit ratune. Dan di saat itu runtuhnya di masa yang sama, abad 15, dan diruntuhkan oleh pelaku yang sama, kerajaan Islam Cirebon sama Demak. Semuanya itu ada keterkaitan. Iya, ini cuman agak sedikit mengganggu apa ya di dalam benak saya itu, kalau misalnya nanti negara tercinta kita itu kok berubah haluan ke monarki, itu sepertinya sangat-sangat tidak masuk akal untuk era zaman sekarang. Tanpa pengaruh dari alam tidak masuk akal. Tetapi ketika alam sudah begini, karena apa, sistem pemerintahan sekarang ini adalah banyak mafianya. Mafia semua. Toh kalaupun misalnya ada oknum yang istilahnya korupsi atau apalah, berbuat jahat yang berdampak keburukan kepada bangsa kita, itu tidak harus diganti sistemnya. Kan mungkin bisa nanti itu dibersihkan orang-orangnya, bukan mengganti sistemnya. Makanya kan gini, ada sistem cokro panggilingan. Makanya terjadi kebangkitan spiritual itu pengaruh dari dampak itu. Faktor alam juga. Akan ada pembenahan secara global. Itu termasuk kebangkitan spiritual itu pengaruh secara instan. Walaupun berproses itu hanya beberapa persen. Orang tiba-tiba bisa ini, bisa itu. Orang yang terbangkitkan, dan rata-rata orang yang terbangkitkan itu lari pada ilmu pengetahuan tentang kapitayan Jowo. Iya kan? Nah, ini berkaitan dengan kembalinya Wahyu Singosari. Dan ini juga banyak sejarah yang dibelokkan. Ada istilah kisah Ken Arok itu terjadinya keris Empu Gandring yang membunuh 7 turunan, padahal tidak ada. Leluhur kita itu dulu budi pekertinya sangat luar biasa. Justru yang banyak bertumpahan darah itu di Majapahit, bukan Singosari.
Kita bisa lihat dari candinya. Kerajaan Singosari itu candinya semuanya dari dasarnya itu dari bebatuan, andesit. Sedangkan Majapahit batu bata. Justru kejayaan itu ada di Singosari. Lah, keris Empu Gandring itu artinya gandring itu gandrung. Bertemunya Ken Narok sama Ken Dedes yang akhirnya nanti menurunkan para raja-raja. Kerisnya masih ada di Malang sana. Dan Ken Narok itu juga tidak mati terbunuh, moksa di Gunung Katu, lereng Gunung Kawi, Malang. Ken Dedes pun juga moksa di Songgoriti. Jadi kalau ada sejarah Empu Gandring itu membunuh 7 turunan, itu adalah pembelokan sejarah. Ini membenarkan agar apa? Kita generasi leluhur ini sudah banyak termakan rekayasa cerita sejarah. Makanya kan dari candi-candi yang di Malang itu candi banyak sekali. Justru malah lebih banyak di Malang daripada Majapahit. Dan Malang berkaitan dengan Medang Kamulan. Candinya ada di Songgoriti, Candi Songgoriti. Empu Supo, utusan dari Empu Sindok. Waktu pemindahan kerajaan Mataram kuno yang ada di Jawa Tengah ke Jawa Timur, di Songgoriti, Candi Songgoriti ada di Batu. Oke, tadi Mas Dino sempat ngomong kalau nanti 2027 negara kita beralih ke monarki, betul Mas ya? Iya. 2027. Dan itu sebentar Mas. Kalau tadi jenengan berkata kayak itu berarti kepemimpinan nanti Pak Prabowo yang seharusnya 5 tahun, nggak nyampe. berarti kan nggak nyampe. Terus gimana penjelasannya Mas Dino? Ya itu tadi faktor alam. Berarti ada kekacauan berarti ya, nanti. Iya. 2025 ini alam sudah mulai 2025 ini selama 3 tahun 2026 2027. Lah 2027 inilah lahirnya seorang titisan Adam yang nanti akan bergelar sebagai Ratu Adil. Ini saya ceritakan masalah Adam ini. Sebentar Mas, mungkin sebelum masuk ke situ saya ingin menggali lebih dalam lagi informasi yang Mas Dinus dapatkan kalau nanti 2027 itu akan berubah ke haluan monarki, itu sumbernya dari mana Mas? Sumbernya? Saya? Iya. Ya komunikasi dengan para beliau. Karena kan apa yang saya lakukan kan tidak komunikasi antar manusia. Iya betul. Yeah. Maksud saya beliau-beliau para leluhur yang ditemui Mas Dinus itu. Jadi kan ada rapat juga. Gitu. Tapi saya tahunya itu leluhur ini kan jampangi, jangkungi anak putune, termasuk mengayomi, melindungi kesatuan di negara kita di Indonesia ini. Kalau toh nanti misalnya terjadi suatu chaos yang sangat mungkin menimbulkan bencana, korban jiwa, ndak para leluhur itu mungkin bisa dikatakan kok salah jalan atau gimana Mas? Itu memang setiap pemindahan transisi pergantian zaman itu pasti ada bencana besar. Ini kan zaman Rupantoro, besok tuh akan ke zaman Asmorotoro, zaman yang penuh dengan kasih sayang. Artinya jagat itu diresik-resik. Semua unsur negatif yang ada di bumi ini akan dibersihkan. Unsur negatif itu apapun bentuknya, entah itu hewan, entah itu manusia. Segala unsur yang memberikan vibrasi yang negatif maka akan dibersihkan oleh alam. Kita tidak bisa lepas dari keterikatan alam. Kita hidup dengan alam. Manusia tidak bisa hidup egois tanpa peduli dengan alam itu sendiri.
hanya mementingkan kepentingan secara manusianya itu sendiri. Kita jangan egois sebagai manusia bahwa semua manusia bisa dikuasai oleh bahwa bumi ini dikuasai oleh manusia. Kadang-kadang hal itu kita lupain. Pemerintah berjalan tapi bumi ini tidak pernah dipikirkan. Nah, makanya emang dibilang zaman akhir itu memang perjalanan seperti itu. Jadi 2027 itu terhitung dari 1527, 500 tahun pas. Nah, ini akan turunnya, lahirnya titisan Adam. Kalau di agama disebutnya Adam. Kalau istilah di pewayangan namanya Hanoman. Titisan dari Bathara Indra. Adam itu kan Bathara Indra sebenarnya kalau di pewayangan. Nah, Bathara Indra anak dari Bathara Siwa. Maka manusia itu diambil dari kata manusiwa. Manusia itu sebenarnya diambil dari kata manusiwa. Manu itu artinya mani, titisan, keturunan dari siwa itu sendiri. Maka Hanoman, hono, hana artinya hono, man manungso, hono manungso. Kalau dalam kejawen Adamnya ya Hanoman itu. Manusia berkepala kera, manusia purba. Yang pertama lahir di Gunung Lawu, Meganthropus paleojavanicus, yang pernah hidup bertahun-tahun, berjuta-juta tahun yang lalu. Makanya Lawu, lawange urip. Pertama ada kehidupan manusia di situ. Nah, itu berkaitan dari manusia pertama hingga sekarang. Lah, Hanoman atau Adam ini berkewajiban membuka dan menutup peradaban manusia itu sendiri. Maka dibilang titisan Bathara Indra. Nah, Adam dulu menemukan Hawa atau pasangannya di usia 18 tahun. Maka di zaman sekarang kan turun-temurun 17 plus. Kalau di atas 17 itu sudah masuk kategori dewasa, sudah boleh menikah. Karena itu sudah rentetan turun-temurun bahwa Adam dulu memang ketemu Hawa itu di usia 18. Nah, ini sama. Dia lahir tahun 2027. Hingga dia menjabat sebagai tahta Pulung Ratu Mahkota Rama. Dari 2027 hingga 18 tahun itu di total 2045 pas. 2045. Iya. 2027 ini sama, kejadian awal dan akhir itu terulang kembali. Karena Adam ini bertanggung jawab atas anak cucunya semuanya. Dia bertugas membuka dan menutup. Dia melahirkan atau mempunyai istri di usia 18 tahun. Maka sampai sekarang ada aturan 17 plus, masuknya 18 itu sudah terhitung dewasa, boleh menikah kan gitu. Dapat KTP yang gitu. Harus di atas 17. Itu sudah turun-temurun bahwa memang Adam dulu mulai pendewasaannya di usia 18 tahun. Nah, makanya dilahir besok ini 2027. 2027 sampai 18 tahun berarti 2045. Ya. Nah, sekarang gini. Bumi ini akan diturunkan seorang penyelamat ya ibaratnya. Orang yang suci. Yang akan turun kembali menyelamatkan anak turunnya. Saanalika jenengan misalkan ya, jenengan nek mau kedatangan tamu agung ke rumah, apa yang jenengan lakukan?
Ya bersih-bersih, siap-siap. Ya sama aja. Ya. Ketika bumi ini kedatangan sang itu tadi, ya bumi bersih-bersih. Toto, iki arep ana tamu agung sing bakal teko. 2027 ini valid ini. Suci. Yang akan turun kembali menyelamatkan anak turunnya. Saanolika kan jenengan misalkan ya ten. Jenengan nek mau kedatangan tamu agung ke rumah, apa yang jenengan lakukan? Ya bersih-bersih, siap-siap. Ya sama aja. Ya. Ketika bumi ini kedatangan sang itu tadi, ya bumi bersih-bersih. Toto, iki arep ana tamu agung sing bakal teko. 2027 ini valid ini.